Halo. Halo. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Tata Dewani Safira dari program studi Teknik Produksi dan Proses Manufaktur. Iwan Lutfi Rahman, program studi saya mesin otomotif. Nama saya Putri Sawalandari dari Prodi Teknologi Konstruksi Bangunan dan Gedung. Perkenalkan, nama saya Wafini Mahdani dari program studi Teknik Produksi dan Proses Manufaktur. Gue Indika Utomo dari program studi mesin otomotif tingkat 1. Alif Prayogo, saya dari Prodi Teknik Produksi dan Proses Manufaktur tingkat 2 yang bentar lagi lulus tingkat 3. Impian dari dulu bisa kuliah itu sangat, ya bisa dibilang mudah sih. Ya sekarang gini aja dan kita sama-sama realistis. Posisi kalau kita kerjain jelas beda banget. Terus dari segi mungkin bisa dibilang gaji dan segala macamnya ya itu sih. Semakin tinggi sekolahnya ya, versi gua itu cewek itu semakin tinggi value sama integritasnya. Jadi menurut gua pendidikan yang lebih tinggi itu benar-benar diperluin for me ya. Saya sendiri kuliah ya karena butuh, makanya saya kuliah. Kalau saya nggak butuh, ya saya nggak kuliah. Terutama kuliah ya, itu keperluan di dunia kerja. Karena di dunia kerja kan khususnya kita butuh skill ya. Nah skill itu bisa kita dapatkan di dunia perkuliahan. Makanya saya kuliah di situ. Sebenarnya sih pengen nikah kakak, cuma ya belum ada jodohnya, mau gimana lagi? Enggak. Jadi mutusin kuliah karena pertama pendidikan, karena biar bisa ngajar anak-anak saya nanti gitu. Menurut saya di kuliah itu kita dapat menemukan pola pikir yang baru. Ya karena Politeknik Astra. Ya pengen kerja di Astra. Karena ada mimpi saya di situ. Karena ini merupakan politeknik dan itu merupakan impian saya, jadi saya lebih menekankan untuk praktek di politeknik, makanya saya memilih Politeknik Astra. Selanjutnya juga karena di sini sudah berkolaborasi dengan Astra, jadi buat suspek ke kerjanya itu bisa lebih mudah. Sebenarnya nggak ada alasan ya, karena ya mungkin udah rezekinya aja dapetnya di sini. Karena ada mimpi saya di situ. Mungkin sebelum kuliah itu masa-masa SMA yang bisa lebih banyak main sana sini, terus belajarnya juga kadang ada belajar, kadang ada malesnya. Cuma kalau udah kuliah kayak gini, ya semuanya dituntut kayak harus belajar, apalagi di Politeknik Astra ini ya. Dari saya itu merasa banyak banget belajar hal-hal baru dari mata kuliahnya, dari prakteknya juga. Mungkin itu nggak ada waktu kayak SMA. Terus dan apa ya, kalau sesudah kuliah ini harus jadi manusia yang kita lagi, lebih kuat lagi buat ngadepin semuanya. Mungkin perbedaannya kalau udah kuliah lebih dewasa aja kali ya, terus umur makin tua, itu sih bedanya. Terus struggle dalam kehidupan juga lebih banyak, terus udah malu minta uang sebenarnya ya, walaupun memang butuh. Terus juga ya pikirannya jadi more mature aja sih. Itu berarti pas masa SMA dan SMP dan kuliah itu sekarang ya. Untuk perbedaannya sangat berbeda karena di kuliah itu kita bisa bertemu dengan orang dari berbagai macam daerah, asal, kota, dan itu merupakan suatu pembelajaran buat kita bagaimana sih cara kita bersosialisasi dengan orang yang berbeda karakter, dan itu lebih meluas karena setiap daerah juga mempunyai ciri khas, sehingga kita di sini belajar beradaptasi dengan orang lain. Selanjutnya ketika kita masih SMA itu masih satu daerah, sehingga bahasanya masih sama, pola hidupnya nggak jauh beda. Sedangkan di sini kita beradaptasi dengan berbagai macam orang dengan pola pikir dan pola hidup yang berbeda. Perbedaannya banyak pastinya. Kalau sebelum kuliah itu kalau di Jakarta juga enggak, cuma seenggaknya sebelum kuliah itu kan masih di kota sendiri, jadi masih tergantung sama orang tua. Sekarang kalau di sini udah sendiri nih, jadi udah mandiri lah.
Dari segi pertemanan sih lebih tepatnya, kalau pada saat sekolah teman kita hanya dalam lingkup dekat gitu. Aku kan sekolah di Jakarta, jadi temannya itu cuma dari Jakarta doang. Sedangkan pada saat kuliah kita dapat menemukan teman dari berbagai kota. Belum kuliah dulu saya juga ikut organisasi, tapi di organisasi kesenian, jadi ya nggak beda jauh lah dari organisasi kuliah. Tapi benar emang waktunya kalau di kuliah itu emang padat banget, makanya harus pintar-pintar ngatur jadwal. Kalau pagi mungkin beli risol di kantin 5.000, habis itu siangnya paijo ya 10.000 lah. Terus itu paling malamnya kalau nggak makan naspat, rendang naspat ya bakso Malang lah 10.000, paling ya 30 sehari. Tidak mengeluarkan banyak biaya karena ada satu dan lain hal ya, seperti itu. 200 apa sih kayaknya? Soalnya saya tuh hedon gitu orangnya. Makan ya relatif. Ketika kuliah sama nggak kuliah itu beda, karena kebutuhan ya kalau kuliah siang itu kan pasti kita makan, kadang di kampus dan kadang juga keluar kampus pasti beli kan. Kalau misal pagi itu nggak makan, nah kalau misal libur itu bisa masak sendiri, jadi lebih irit. Tapi kalau masuk kampus itu siang biasa paling makan 15.000, terus nanti sore balik bisa masak ya paling nggak, kalau nggak warteg itu 10.000 kalau memang udah capek banget, jadi tinggal beli aja. Trendnya gimana tergantung makan apa terus di mananya. Jadi kalau misalnya lagi pengen makan enak ya berarti keluar duit banyak. Kalau lagi makan enak tapi yang simpel-simpel aja ya itu irit lah. Tapi kalau pagi jarang banget ya buat sarapan, karena juga waktu mepet kita jalan kaki, paling kan juga siang. Ya siang itu sekitaran 20.000-an lah. Kalau malam paling 20-30.000 sih. Cuma ya apa ya, kita itu kadang capek bawanya lapar, terus kita jajan tuh. Nah itu jajan yang habisin duit. Kalau mau irit masak telur sama mie. Palingnya juga sen kampak sih yang lebih ganteng daripada lainnya. Dan kenapa apa ya, kadang Cikarang tempatnya industri, debu-debunya debu PT, mungkin sen kampak udah mending lah buat refreshing sejenak doang. Belum ada sih kayaknya kalau untuk di Cikarang, soalnya belum nemu makanan seenak di Bogor. Saya lebih suka jajan, saya lebih milih ke Cipes, Cikarang Festival, karena itu banyak sekali jajan sehingga saya bisa memilih berbagai macam jajan buat healing saya lah. Karena saya orang Tegal ya pasti warteg lah jawabannya. Nggak ada, karena saya lebih banyak shopping food. Warteg Serang di ujung di Jatipilang, pokoknya situ enak banget, masakannya khas Jawa Banget. banget. Buset. Kuliah pulang baru nanti ke sini. Opsional sih, kadang langsung pulang, kadang organisasi, dan juga kalau ada tugas ya kita mengerjakan tugas terlebih dahulu, seperti itu. Kalau dibilang sibuk organisasi sih enggak sibuk sih, emang lebih ke nyibuk-nyibukin diri aja biar nggak gabut gitu. Tapi ikut organisasi sih tetap ikut, apalagi ikutnya di majelis permusyawaratan mahasiswa. Kalau dibilang kuliah langsung pulang enggak, karena seringkali habis kuliah tuh nggak langsung pulang, entah itu organisasi ataupun entah itu ke kos teman, belajar, tugas atau apa, itu pasti ada. Karena di sini tujuan saya kuliah juga saya melatih soft skill dan hard skill. Untuk hard skill saya tentu saja kuliah, dan pulang itu juga pasti ada tugas, sehingga saya tugas untuk organisasi itu keperluan saya di soft skill untuk di dunia kerja juga. Kalau itu tergantung, kalau emang udah capek pulang, kalau misalnya lagi pengen sibuk ya sibuk, berarti pulangnya malam. Intinya tetap pulang. Sibuk juga nggak sibuk banget, tapi saya bukan tipe orang yang langsung pulang gitu aja. Kan ya ada kegiatan yang ada di kampus bisa diikuti, apa ya, biar kita juga punya banyak pengalaman
nggak ada gini. Eh, saya itu ikut majelis permusyawaratan mahasiswa. Nah, ini suatu organisasi yang cukup besar ya. Ya mungkin besar lah di kalangan mahasiswa. Dari sini saya tuh dapat banyak hal baru, terus pengalaman-pengalaman yang tidak bisa terduga. Mungkin ya organisasi itu gak bakal bikin capek kalian, pasti bikin seneng banget berada di sini. Dan organisasinya sibuk-sibukin diri aja biar gak galau. Benefitnya apa Kak? Banyak lah kalau benefit buat diri sendiri, ya public speaking, teman banyak, kenal siapapun, tahu bagaimana mengorganize. Organisasi tentang benefit tentu banyak sekali, karena di SMA sendiri saya nggak join apa-apa, jadi di SMA itu saya sekolah pulang, jadi nggak ada organisasi, dan saya terjun ke organisasi baru masuk kuliah tingkat 1 dan tingkat 2. Untuk benefitnya banyak sekali, karena di awal SMA kayak dibilang bisa no-lab, di SMA bisa aktif organisasi, karena tujuan saya juga di dunia kerja, karena dibutuhkan sebuah soft skill. Karena kita di dunia kerja tidak bisa hidup tanpa soft skill, karena di dunia kerja juga kita bisa berorganisasi juga di sana. Untuk benefitnya tentu banyak, yaitu bisa ada cara kita ngomong di depan umum, karena ketika kita jarang ngomong, tentunya kita susah ngomong di depan umum tanpa terbiasa. Selanjutnya juga cara kita berpikir ketika jarang menemukan masalah, dan juga ketika kita sering menemukan masalah, sehingga kita bisa lebih cepat dan juga bisa lebih tepat dalam memecahkan suatu masalah. Alasan ikut, saya awalnya coba-coba, habis itu ketagihan. Kalau dibilang benefit pasti banyak ya. Apalagi kita tuh nantinya bakal kerja di industri pastinya. Jadi alasan join organisasi itu untuk nambah relasi, buat kita bisa kerjasama dengan tim, melatih kita cara berkomunikasi antar manusia, melatih public speaking, rasa percaya diri, dan masih banyak lagi pastinya. Banyak sekali ya, kita dapat memperbanyak teman, memperluas relasi, serta public speaking saya bisa meningkat. Kuliah kita diberikan oleh dosen itu deadline ya. Kita mengerjakan deadline yang dekat terlebih dahulu, baru kita ke organisasi. Kuliah dan organisasi itu gini ya, kan kita kesini tujuan utamanya buat kuliah, dan organisasi itu mungkin ya buat kita belajar juga, cuma belajar di luar akademik. Jadi kita membagi waktunya, kalau kita di LPR itu fleksibel ya. Kalau mungkin ada kayak tugas yang mendesak banget yang nggak bisa ditinggalin, itu kita nanti izin mungkin, dan alasannya gimana. Jadi dari situ nanti ada notulensi, kita bisa lah baca dari notulensi itu. Cuma kalau lagi senggang, lagi nggak ngapa-ngapain, itu wajib banget datang sih. Manage waktu antara kuliah dengan organisasi. Kalau dari gue pribadi, cara manage waktu gue tuh pasti jadi skala prioritas ya. Dan gue selalu kalau ada mau apa tuh udah dijadwalin, gue udah punya catatan sendiri nih pribadi. Jadi pastinya nggak bentrok. Tapi kalau emang ada bentrok, misalnya tentang akademik dengan organisasi sendiri, pasti yang penting dulu yang gue utamain. Dan biasanya sih bener sih kalau misalnya yang kegiatan itu ada notulensinya. Jadi selagi akademiknya belum bisa diselesaikan, gue pasti ke akademik. Ya seperti biasa aja, itu tergantung masing-masing juga caranya mengatur. Dan untuk cara saya lebih ke, karena saya sering pelupa, jadi dengan mengatur waktunya itu saya mencatat, sehingga ketika hari ini ada jadwal ini, hari sebelumnya itu sudah dijadwalkan terlebih dahulu, saya nanti akan ini, jadi semuanya sudah tercatat, sehingga lebih efisien dan bisa mengatur waktunya, urutannya itu bisa lebih cepat, sehingga antara organisasi, kuliah, dan lain-lain suatu hal itu bisa tertata dengan baik. Manage waktu, ya kuliah dulu, diselesain sampai sore, baru organisasi gitu. Kalau tugas ya yang gila. Ya bisa disambi, namanya tugas organisasi sama kuliah bisa disambi, bisa kita latihan multitasking kayak HP. Udah sih itu aja, belajar multitasking. Sih nggak ada capeknya sama sekali sih. Cuma kalau kuliah banyak nangisnya, banyak capeknya. Apa ya, nggak ada sih, nggak ada semangat. Mungkin ya yang paling bisa nyemangatin saya adalah
2 minggu lagi liburan. Dah, gak ada sih. Ya kalau lagi capek tidur sih sebenarnya. Buat semangat diri. Yuk bisa yuk pengen beli Range Rover. Dari saya ya, kita sadar diri aja kalau misal emang udah kecapean, udah lembur terus, udah kecapean kuliah, tugas, sama lain, ya tipsnya ya pertama tetap satu, istirahat terlebih dahulu, kita tidur. Ya mau gimana lagi, emang badan kita udah lelah, udah capek ya, daripada kita usahain semangatin terus, ya badan kita sendiri yang runtuh dan nanti nggak bisa lanjutin buat selanjutnya. Yang penting kita istirahat dan kita tidur, nanti bangun tidur baru kita lanjut buat kerjaan tugasnya lagi, gitu sih. Ngeliatin diri sendiri, ini dari orang pasti beda-beda ya. Cuma kalau dari gue tipe orang yang cengeng ya, menye. Jadi gue tuh pasti nangis dulu, apalagi kalau udah capek dengan segala problemnya di sini, di lingkungan baru, pastinya nangis dulu sampai ketiduran. Itu paling the best banget guys. Tapi abis itu scroll TikTok itu sih paling. Saya pribadi mengenakan lagu-lagu favorit. Saya biasanya ngewibu nonton anime biar semangat. Maaf, saya bau bawang. Nanti jaket ini habis ini bau bawang ya. Udah gue mati sendiri ya gue. Bye guys.